Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah menyampaikan kepada kita, siapapun yang mencintai Allah maka dia pasti akan mencintai Nabi. Siapapun yang mencintai Allah pasti akan mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung diminta oleh Allah ketika menyampaikan kepada kaum muslimin semuanya, siapapun yang mereka mencintai Allah maka haruslah ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka seketika itu pula Allah akan memberikan dia cinta juga dan akan mengampuni seluruh dosa-dosanya dia. Dan kita berharap ketika kita berkumpul di sini kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tersebab kita mengikuti setiap pedoman apapun yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk mencintai Nabi, mengikuti Nabi adalah mencintai apapun yang beliau cintai dan menyukai apapun yang beliau sukai, menjauhi apapun yang beliau benci dan tidak melaksanakan itu sebisa mungkin sejauh yang kita mampu. Dan kita mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau meninggal, beliau tidak pernah melepaskan Baitul Maqdis di dalam hati beliau. Beliau ajarkan kepada para sahabat belasan tahun untuk mencintai Baitul Maqdis, untuk senantiasa menyediakan ruang di hati mereka agar mereka tetap memperhatikan Baitul Maqdis. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir 14 tahun, 13 tahunan sampai hampir 14 tahun itu sholat kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian baru setelah itu di sisa akhir hidup beliau sholatnya ngadepnya ke Ka'bah sebagaimana kita yang sekarang. Maka ketika kita mengingat Rasulullah, kita mencintai Rasulullah, selalu pasti di dalam hati kita itu ada ruang untuk memperhatikan Masjidil Aqsa, memperhatikan Baitul Maqdis. Bukan hanya dalam kondisi ketika mereka sedang sulit pada saat ini, tapi mudah-mudahan juga ketika kondisi-kondisi sedang damai, kondisi sedang tidak ada pembantaian, kita pun tetap peduli pada mereka. Maka salat dan salam senantiasa kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang senantiasa memberikan sebuah contoh bagi kita, memberikan contoh-contoh dalam kehidupan bagi kita, baik dalam berlisan maupun dalam berbuat. Dan mudah-mudahan kita semua, sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, kita bisa berkumpul nanti di bawah panji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Ibu dan Bapak sekalian, wabil khusus Ustadz Hisham yang menemani kita pada hari ini. Alhamdulillah kita hari ini kembali untuk mengingat saudara-saudara kita yang berada di Baitul Maqdis. Di masjid ini terhitung sudah hampir 4 kali saya memberikan kajian tentang Baitul Maqdis. Saya memberikan sharing tentang Baitul Maqdis. Tapi memang pembicaraan Baitul Maqdis ini membuat kita itu memang selalu ingat kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan memang sampai hari ini juga Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi dan teman-teman itu merasa kalau pas saudara-saudara kita itu lagi sulit, terus kemudian kita ngomong yang lain, itu kayak kita merasa bersalah. Walaupun boleh-boleh saja sih sebenarnya, boleh-boleh saja orang-orang yang bisnis ngomongin bisnisnya, boleh-boleh saja orang yang jualan posting makanannya, namanya juga jualan. Boleh-boleh saja orang-orang misalnya yang aktivitasnya sehari-hari posting aktivitasnya sehari-hari. Boleh-boleh aja ustadz-ustadz yang kemudian memberikan kajian selain daripada Baitul Maqdis, memberikan kajian secara Baitul Maqdis. Tapi sebagai seorang mukmin ini memang urusannya sudah sampai ke hati. Dan ternyata bukan ibu-ibu sekalian saja, bukan orang-orang muslim saja. Bahkan orang-orang yang bukan muslim pun mereka mengaku bahwa tahun ini adalah tahun yang berubah daripada tahun-tahun sebelumnya. Mereka sebut the Great Awakening. Mereka sebut tahun ini adalah tahun kebangkitan besar. Kenapa tahun kebangkitan besar? Karena ada banyak hal yang tidak pernah terjadi di tahun-tahun yang lalu sekarang terjadi. Apa itu? Orang mulai berani ngomongin Israel. Orang mulai berani ngomongin sesuatu yang bersifat fitrah. Mereka berani ngomongin anak-anak yang kemudian wafat di sana, anak-anak yang dibantai di sana. Mereka mulai berani ngomong bahwasanya yang dilakukan oleh Israel itu adalah kejahatan perang. Setelah sebelumnya orang-orang pada takut. Kenapa? Tahun-tahun yang lalu kalau Anda berani ngomongin Israel, Anda langsung dicap sebagai ekstremis.
Anda langsung dicap sebagai teroris. Di Indonesia sekarang nggak bisa lagi. Di tempat-tempat yang lain itu sekarang dibuat hukumnya. Bayangin ya, orang barat yang mereka itu terserah mau jenis kelaminnya apa aja. Ya, orang Amerika yang jenis kelaminnya terserah mau apa aja. Ada yang bilang cowok tapi dia bilang saya maunya dipanggil cewek, boleh. Ada yang cewek lalu kemudian dia maunya dipanggil cowok, boleh. Ada yang nggak mau dipanggil cowok, ada yang nggak mau dipanggil cewek, dia maunya dipanggil saya itu adalah tidak cowok dan tidak cewek, saya tidak mendefinisikan diri saya, itu juga boleh. Ada orang yang mau mendefinisikan mohon maaf saya anjing, boleh. Itu di Jepang boleh tuh. Ada seorang laki-laki mendefinisikan dirinya anjing, dia pakai baju kayak anjing, jalannya kayak anjing, makanya kayak anjing, boleh, nggak ada masalah. Karena barat itu semuanya serba bebas. Anda mau nikah boleh, nggak mau nikah boleh, nggak mau punya anak boleh, mau nikahnya nggak pakai aturan boleh, zina boleh, minum khamr boleh, hina presiden juga boleh. Itu di Amerika tuh, hina presiden boleh, kritik presiden boleh, apapun boleh. Tapi yang mereka buat sekarang tahu nggak hukumnya apa? Tidak boleh kritik Israel. Ini yang sekarang ada di Perancis. Ini yang sekarang diterapkan di negara-negara barat yang mereka selama ini klaim bahwa mereka paling bebas. Ternyata sekarang mereka nggak memperbolehkan untuk kritik Israel. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, mereka punya Tuhan atau tidak? Itu Amerika ketika disurvei, memang katanya sebagian besar penduduk Amerika itu adalah Kristen Protestan. Ketika disurvei di Prancis, mereka juga agamanya sama, Kristen yang paling banyak. Tapi ternyata ditanya satu-satu, 75 kalau nggak 76% itu semuanya adalah ateis. Mereka nggak punya agama. Dan bahkan mayoritas yang nggak punya agama saja itu sekarang Bapak Ibu sekalian sudah dukung Palestina. Kenapa? Karena mereka sekarang ngelihat faktanya kayak apa. Mereka ada yang posting kesel banget sama orang-orang Indonesia, influencer-influencer Indonesia yang centang-centang biru Indonesia. Itu yang ngomong bukan kita, yang ngomong orang luar. Mereka bingung, kenapa sih kalian itu takut followers kalian hilang? Padahal kalian tuh orang muslim, tinggal di Indonesia, agama kalian tuh kan Islam karena kalian tuh muslim. Kok bisa-bisanya orang-orang yang gak beragama Islam aja bela, terus kalian masih diem? Ini yang kemudian orang-orang luar tanyakan. Kenapa? Karena kejadiannya memang sekarang sudah sangat parah sekali. Tahun ini adalah tahun yang berbeda. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang Baitul Maqdis, ini juga sesuatu kepentingan bersama. Maka kadang-kadang kalau ada orang bilang kepada kita, ngapain sih kita peduli pada satu tempat yang jauh banget daripada kita? Itu kan dari Indonesia ke situ kan ribuan kilometer ibu-ibu sekalian. Naik pesawat aja mungkin sekitar berapa? Sekitar 12 jam. Ngapain kita peduli dengan orang-orang yang jauh banget, sementara kita di sini aja masih banyak urusan? Itulah omongan-omongan orang yang kadang-kadang di dalam hatinya itu nggak ada tersisa persaudaraan. Padahal Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau nanya Bapak Ibu sekalian, lihat mata saya, sipit atau belok? Sipit. Sama nggak dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian? Enggak. Tapi saya saudara atau bukan? Kenapa saya saudara? Apakah hanya karena kita Indonesia? Enggak. Apakah karena mereka tinggal Palestina? Enggak. Ketika Anda mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Anda tidak lagi disekat-sekat oleh bendera. Anda tidak lagi disekat-sekat oleh ras. Anda tidak lagi disekat-sekat bahkan oleh waktu. Kenapa? Seluruh muslim itu akan dikumpulkan pada tempat yang sama. Makanya hanya orang-orang muslim yang punya iman, yang koneksinya bisa lebih tinggi daripada orang-orang yang bukan muslim. Yang bukan muslim mereka peduli ke Palestina hanya soalan kemanusiaan. Tapi orang-orang muslim itu pedulinya lebih-lebih lagi. Itu yang membuat kita tuh nggak tenang beberapa waktu ini untuk berbuat apapun. Kenapa? Karena kita punya koneksi pada saudara-saudara kita di Palestina. Lah gimana kita nggak punya koneksi? Memang betul kita nggak pernah ke tanah mereka. Memang betul kita nggak pernah pergi ke sana dan nggak pernah ketemu dengan orang-orang sana. Wajah kita jauh berbeda dengan orang-orang sana. Lihat kan ya, Abu Ubaidah hidungnya mancung. Lah kalau kita pesek. Ras kita beda, fisik kita beda, jarak kita jauh.
Waktu kita mungkin juga berbeda. Tapi apa kemarin? Kemarin datang pada kita berita yang ramai banget di sosial media. Ada seorang kakek-kakek, seorang bapak-bapak tua, anaknya meninggal. Ketika anaknya meninggal, ibu-ibu tahu nggak rasanya gimana anak meninggal? Mungkin sebagian besar di antara kita mungkin nggak tahu. Tapi coba bayangkan kalau seandainya anak kita yang kita sayangi, kita investasi semuanya yang terbaik bagi dia. Kita kasih dia makanan yang terbaik, kita nasihatin dia, kita ajarin dia, dan seterusnya. Terus kemudian anak itu meninggal. Meninggalnya bukan sesuatu yang wajar, dibunuh orang, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira rasanya gimana? Kita nggak pernah tahu rasanya gimana. Tapi seorang bapak, bayangin dia sudah tua. Kalau seandainya saya jadi bapaknya, saya akan mikir begini. Nak, kalau seandainya saya boleh milih, umurmu masih muda dan saya sudah tua, saya sudah ngelihat banyak kehidupan, mendingan kamu yang hidup, saya yang mati. Betul nggak? Kalau kita boleh milih untuk anak-anak kita mau nggak nyerahin nyawa kita untuk anak kita? Mau, tapi dia harus menghadapi anaknya meninggal di depan dia, dibunuh orang. Apa kata dia? Kata dia begini, nak, titip, aduin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi kaum muslim pada zaman sekarang. Mereka cuma lihat, tapi mereka nggak bantu. Mereka biarin tanah Nabi diinjak-injak sama penjajah. Mereka biarin lama dan mereka lihat semua ini, tapi mereka nggak berbuat apa-apa. Nak, aduin kepada Nabi. Itu pas ngelihat posting itu, Bapak Ibu sekalian, itu melukai sampai ke hati. Kenapa? Karena kita tahu di yaumil qiyamah dia sama kita akan dikumpulin di depan Rasulullah. Betul nggak? Nah terus Rasul nanya, ini umat saya nih kan. Lalu kemudian ketika umat saya ini kemudian di sana dibombardir, dibunuhin, terus kalian yang merasa umat saya kemana? Dia ngadu ke saya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Kalau seorang guru keberhasilannya itu bukan dia dapat duit. Seorang guru keberhasilannya bukan ketika dia dapat sesuatu di dunia. Keberhasilan seorang guru itu adalah ketika dia punya murid jadi. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah, Quraisy jahiliyah, di masa Rasulullah masih hidup, dia menghina Rasulullah yang paling berat dengan kata-kata apa? Abtar. Muhammad itu terputus. Muhammad itu nggak punya anak. Muhammad tuh nggak ada penerus laki-laki, dia terputus. Ngomong aja tentang Islam, ngomong dia dibantu sama malaikat, ngomong dia punya Tuhan, nggak, Muhammad itu terputus. Kemudian apa yang Allah turunkan? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu Muhammad itu yang terputus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Rasulullah nggak punya penerus anak laki-laki, orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Yahudi mengatakan Muhammad nggak ada penerusnya. Kenapa? Karena nggak ada anak laki-laki. Tapi Allah sampaikan penerus Nabi Muhammad itu bukan anak laki-laki, tapi penerusnya adalah semua orang yang ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti ide Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah mengatakan, lihat orang-orang kafir Quraisy yang ngomong bahwa Rasulullah itu terputus, tidak punya keturunan, lihat anak-anak laki-laki mereka itu ikut Muhammad dan gak ikut bapaknya. Bisa dipahami Ibu sekalian? Terus kemudian waktu berlalu Rasul banggain umatnya. Umatnya ngikutin dia, umatnya yang senantiasa para sahabat mengorbankan apapun untuk dia. Sampai hari ini Rasul harus menyaksikan umatnya terpecah-pecah kayak gini. Sampai kayak sekarang Rasul harus menyaksikan umatnya dibunuhin di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis loh Bapak Ibu sekalian. Tempat Rasul kemudian sholat, kiblatnya di situ. Tempat Rasul ngajarin para sahabat sampai belasan tahun. Sampai di antara para sahabat ada yang nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saking banyaknya engkau menyebutkan tentang kemuliaan Baitul Maqdis, kemudian kami sering sekali mendengarkan engkau menceritakan kemuliaan tanah Ardul Mubarakah atau tanah Masjidil Aqsa, sampai kami ini bingung, yang mana yang lebih layak kami kunjungi ya Rasulullah? Mana yang lebih utama ya Rasulullah? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, atau Masjid Nabawi? Bayangin, para sahabat yang tinggal di dekat Rasulullah sampai bingung mana masjid yang lebih utama, Masjid Nabawi atau Masjid Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Maka Rasul katakan, masjidku lebih utama daripada Masjidil Aqsa. Tapi para sahabat tahu kemuliaannya seperti apa. Yang Rasul saksikan pada saat ini, tanah di mana dia diisrokan, dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Jadi saksi 124.000 nabi-nabi dan Rasul dikumpulkan oleh Allah
diimami di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penduduknya dibunuhin. Kira-kira kalau Anda berpikir, Rasul kayak merasa gagal atau enggak? Rasul ketika ngelihat umatnya sekarang, Rasul kayak merasa gagal atau enggak? Padahal kebanggaan Rasul ketika dia punya penerus. Aku akan berbangga-bangga dengan umatku nanti di yaumil kiamah, bahwa umatku tuh jumlahnya banyak. Pertanyaannya, sekarang kita jadi satu umat Rasulullah atau kita terpecah-pecah? Kita terpecah-pecah. Di tempat-tempat yang paling dekat, yang dekat-dekat dari Palestina, yang dekat-dekat dari Baitul Maqdis, sementara di negeri-negeri lain yang mereka bukan muslim, mereka tiap hari berikan pembelaan terhadap orang-orang yang terzolimi. Tapi di negeri-negeri yang dekat muslim, ada yang doa untuk Gaza ditangkap. Negerinya negeri muslim. Ada yang pakai kemudian syal, lalu kemudian ada warna merah, putih, hijau, hitam, ditangkap. Pertanyaannya, itu umat Rasulullah atau bukan? Umat Rasulullah. Tapi mereka ngelihat kemudian saudara-saudari dibunuhin, mereka merasa tenang atau mereka merasa kemudian nggak tenang? Mereka tenang-tenang aja. Ini kan problematika. Maka kita lihat Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya cuma mau menyoroti aja. Setiap kali saya melihat apapun yang ditunjukkan sama akhlak saudara-saudara kita yang ada di Baitul Maqdis, itu membuat saya kemudian yakin bahwa betul kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baitul Maqdis Bapak Ibu sekalian, Palestina, itu memang diciptakan untuk pelajaran buat kita. Saya sering ditanya sama orang, Ustadz, sampai kapan perang ini mau berakhir? Saya bilang itu bukan pertanyaan kepada mereka yang ada di sana, tapi pertanyaan kapan kita mau nolong mereka. Kita lihat bahwa Bapak Ibu sekalian yang ada di Baitul Maqdis, kenapa itu kebenaran sabda Rasulullah? Coba lihat, ada anak kecil, perempuan, pecah kepalanya, kakinya nggak tahu ada atau nggak masih. Terus ketika dia ditanya, bagaimana keadaan kamu? Dia bilang, alhamdulillah, Allah melindungi kami. Padahal kepalanya pecah, kakinya nggak tahu ada atau tidak. Kita ngelihat lagi contoh, ada seorang anak meninggal, terkubur batu, diangkat, adiknya yang laki-laki nangis. Terus kemudian mbaknya, kakaknya yang perempuan bilang, sudah cukup sedihnya, dia sudah sama Abi, dia sudah sama Abi kita, udah nggak apa-apa. Berarti abinya sudah nggak ada kan? Ibunya kita nggak tahu ada di mana. Tapi akhlak seperti itu yang ditunjukkan oleh orang-orang yang ada di sana. Ada orang sakit, palanya pecah juga, ibunya datang, langsung dibuka, nggak ada masalah kok bu. Kenapa? Dia nggak pengen nunjukin kelemahan di depan orang tuanya. Ini akhlak macam apa ini? Maka kemudian wajar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, idza fasada ahlus syam fala khairu fikum. Kalau seandainya kalian sudah melihat bahwasanya ahlus syam, termasuk ahlus syam adalah orang-orang yang ada di Baitul Maqdis terkhusus, kalau mereka sudah rusak akhlaknya, maka tidak ada akhlak yang lebih baik lagi daripada mereka. Karena kalau mereka aja udah rusak, apalagi yang lain. Kenapa? Itulah akhlak orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan kita berpikir kan ya, kejadian di sana, kok kejadiannya di sana? Iya, supaya jadi pelajaran bagi kita. Karena kalau kejadiannya di Indonesia, belum tentu. Saya sering berpikir, kenapa orang-orang yang ada di sana yang dipilih untuk mendapatkan amanah? Mereka harus bertahan, mereka harus menghadapi orang-orang yang jahat, penjajah, sudah bertahan menghadapi penjajah setengah mati, diomongin lagi sama saudara-saudaranya. Paham maksudnya? Kadang-kadang kita berkumpul di sini, memperhatikan mereka, tapi ada banyak orang-orang yang juga ngomongin. Maka ketika kita lihat akhlak-akhlak mereka, pertanyaan saya adalah Bapak Ibu sekalian, kita ini ngadain pengajian setiap hari Senin di Bogor. Tadi Bu Umah cerita, benar ya Ustadz ya, banyak majelis taklim di Bogor ya Ustadz ya. Ratusan majelis taklim di Bogor, bahas tentang bagaimana akhlak, bahas tentang bagaimana iman. Mereka di sana itu dituduh nggak pernah ngaji, dituduh nggak pernah taklim. Tapi coba lihat anak-anak mereka. Saya tuh bilang, saya rela bayar berapapun punya anak kayak begini.
Seorang anak perempuan pakai kerudung, ibunya bilang, makanya nak, kita ini adalah hidup di bawah kasih sayang Allah. Di antara seluruh umat-umat Allah yang lain dan umat Rasul yang lain, kita yang dipilih untuk mempertahankan Baitul Maqdis. Maka saya nasihatin pada kamu nak, kalau nanti ada bom, berbahagialah. Kenapa? Itu adalah undian syahid. Kalau ada bom, berbahagialah. Kita kan sudah siap-siap, kita kan sudah ngafalin Quran. Apalagi yang tersisa di dunia ini? Nggak ada. Maka kita siap-siap kembali pada Allah. Anaknya ngomong, iya mak, tenang aja, kita nggak pernah takut. Kenapa? Ini tanah para nabi. Ini tanah para nabi. Kalian boleh membatasi apapun dari kami. Anaknya bilang bahwa kalian boleh tidak kasih kami listrik. Ibu-ibu dan bapak-bapak tahu, di Israel rata-rata pemakaian per hari per orang itu 240 liter untuk air. Satu hari rata-rata 240 liter. Rata-rata manusia air sehari satu orang itu sekitar 120 liter. Berarti Israel ngambil 2 kali lipat daripada rata-rata manusia. Tahu nggak orang-orang Gaza airnya berapa? Per hari per liter berapa? 0,7 liter per hari per orang. Kadang-kadang cuma dibagi dua botol air. Kalian boleh nggak ngasih kami listrik, dia bilang. Kalian boleh nggak ngasih kami air. Kalian boleh batasin semua daripada kami. Nggak usah bantu kami. Kenapa? Kami cukup makan dedaunan-dedaunan pohon ini. Kenapa? Pohon ini ditumbuhkan di bumi para nabi. Nggak percaya? Datang ke sini, buktiin, dia bilang. Itu yang ngomong anak kecil. Umurnya berapa? 10-12 tahun. Sementara kita didik anak kita di Bogor, ratusan majelis taklim, gitu kan ya? Kajian hampir setiap pekan, nyuruh sholatnya setengah mati. Coba, pertanyaan saya, kalau gitu yang kasihan tuh mereka atau kita yang kasihan? Kalau kita cuma nilai dari dunia, kita kasihan sama mereka. Mereka nggak bisa mandi, mereka tiap hari harus ngadepin bom, mau ke sekolah, sekolahnya hancur, mau ke rumah sakitnya tutup. Itu yang mereka hadapin. Mau ketemu orang tuanya ditangkap. Kalau kita berpikir tentang perkara dunia, kita sedih. Tapi kalau kita berpikir dengan perkara akhirat, kita yang sedih dengan diri kita sendiri. Maka orang-orang wajar kalau orang-orang bilang, bukan Gaza yang meninggal, bukan Gaza yang mati, tapi seluruh dunia yang mati hatinya. Kenapa mati hatinya? Karena sudah nggak peduli lagi. Bukan Gaza yang terputus dari dunia, dunia yang terputus dari Gaza. Dunia yang terputus daripada Baitul Maqdis. Kenapa? Karena mereka terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ucapan-ucapan mereka tuh Masya Allah. Semuanya digabungkan pada Allah, semuanya dikoneksikan kepada Allah. Sementara kita di sini masih banyak mikir yang lain. Saya pikir mungkin gara-gara itu kita banyak fitnah. Kenapa? Karena di Indonesia kita belum terkoneksi dengan Allah. Kita merasa bahwa kita bisa untuk melakukan segalanya. Kita masih mikir bahwasanya duit yang banyak itu bisa beli pendidikan yang bagus. Kita masih mikir bahwa pendidikan tinggi itu berpengaruh pada akhlak anak yang bagus. Kita lupa banyak orang-orang sudah doktoral tapi anaknya nggak mau sholat. Kita lupa bahwa banyak orang-orang yang dikuliahin ke luar negeri, pulangnya malah nentang bapak ibunya. Sekarang saya mau nanya bapak ibu sekalian, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang orang tua, Anda mau pilih mana? Anda mau pilih mana? Anak Anda lulus dari luar negeri tapi dia nggak ngerti agama, atau kayak orang-orang di Baitul Maqdis itu di Palestina yang sekolah aja enggak tapi hormat pada ibu bapaknya luar biasa. Tujuan pendidikan apa sih sebenarnya? Apa tujuan pendidikan dapat gelar? Apa tujuan pendidikan itu kemudian dapat kerja yang bagus? Enggak. Tujuan pendidikan itu apa? Supaya anak tuh hormat sama kita. Karena saya sudah sering bilang, kita sebagai seorang orang tua, anak kita nggak punya uang, itu kita masih bisa hidup. Anak kita nggak punya kerja, itu paling kita nahan malu diomongin tetangga, betul? Anak kita misalnya lulusan kampus biasa, paling kita kemudian santai-santai aja. Tapi kalau anak kita nentang kita, kira-kira gimana? Maka coba lihat, apa yang menjadikan penduduk Baitul Maqdis seperti itu? Sederhana, setiap hari mereka ketemu dengan maut. Setiap hari mereka kenalan dengan maut, Bapak Ibu sekalian. Itu yang membuat mereka beda sama kita. Maka wajar kata Rasulullah, nanti akan Anda
Nanti Anda akan lihat di mana kondisi kaum muslimin seperti makanan yang diperebutkan oleh orang-orang. Kenapa ya Rasulullah? Apakah jumlah kami sedikit? Rasul katakan, enggak, jumlah kalian banyak, tapi kalian kena penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya karahiyatul maut. Anda cinta banget dengan dunia dan ada benci dengan kematian. Sedangkan yang terjadi di Gaza, mereka ngarep-ngarep kematian. Maka sudah saya ceritain kan ya, bagaimana orang-orang Gaza memandang syahid. Mereka mengatakan begini, kami itu sudah siap-siap, kami itu sudah ngafalin Quran, kami sudah hormatin orang tua, kami sudah taklim, kami sudah ngaji, kami tuh ngarep kapan kami syahid. Kenapa? Dunia ini sulit. Sudahlah bertahan, ngelawan orang jahat, dinyinyirin sama saudara sendiri. Sedangkan kalau kami sudah syahid, ketemu Allah, urusan selesai. Mereka memandang meninggal, mati, wafat itu bukan akhir. Maka benar kata satu pepatah. Orang bilang apa? Tidak ada kalah. Anda tidak mungkin akan mengalahkan satu kaum yang mati bukan ujung bagi mereka. Paham maksudnya? Kalau Anda sudah ketemu dengan satu kaum yang mati itu bukan ujung daripada hidupnya, maka Anda nggak bisa ngalahin orang model begini. Itu yang terjadi di Baitul Maqdis. Pertanyaannya, kalau kita takut mati atau ngarep mati? Takut mati atau ngarep mati? Saya juga masih mikir. Saya termasuk yang ngarep mati atau yang takut mati? Padahal di dalam Islam kita disuruh mencintai kematian atau takut mati. Masalahnya kita dari awal pendidikannya sudah salah. Ustadz foto Ustadz, Ustadz foto Ustadz, tapi jangan bertiga. Kenapa jangan bertiga? Yang tengah mati. Ustadznya yang mati nanti saya. Pertanyaan sederhana, itu yang foto bertiga yang tengah mati, yang pinggir mati nggak? Mati. Yang moto mati nggak? Yang nggak ikutan foto mati juga. Lah kenapa Anda takut mati? Ya kan ya? Jangan ngomongin mati Ustadz, pamali. Jangan ngomongin mati Ustadz, jangan, nggak boleh Ustadz, nanti kita mati beneran. Itulah bedanya orang-orang yang ada di Gaza, yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di Palestina dengan kita. Bagi mereka mati itu bukan akhir. Bagi kita mati adalah, coba perhatikan gimana menghasilkan generasi-generasi yang kayak gini. Generasi-generasi kayak gini dari awal mereka sudah dididik. Nak, kamu itu hidup hanya untuk Allah. Andaikan kamu hidup hanya untuk Allah dan kamu sudah siap mati untuk Allah, maka itu cukup bagi saya nak. Itu yang diajarin pada mereka. Siap-siap nak meraih syahid. Kita itu pelindung tanah ini nak. Siap-siap nak syahid. Ayo hafalin Quran. Ayo ngaji selama kamu masih hidup. Lihat tuh saudara-saudaramu, ada yang sudah dapat undian syahid. Tiap hari yang mereka liatin adalah saudaranya. Satu ditangkap pergi nggak balik lagi, satu saudaranya syahid. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka betul-betul yakin mereka bakal mati. Saya dipahami Ibu sekalian. Pernah mau mati? Pernah? Saya cerita dikit Ibu sekalian. Ramadan saya paling indah itu tahun 2013. Ketika saya pas sehari sebelum Ramadan ngisi kajian subuh, pergi dari rumah jam 3, ninggalin istri saya yang baru 5 hari melahirkan anak ketiga. 2011 berarti. Anak ketiga baru 5 hari. Saya kemudian sholat subuh, sebelum sholat subuh jam 3 pergi naik mobil, kecelakaan sehari sebelum Ramadan. Mobil kebalik, hancur berantakan. Alhamdulillah saya masih hidup. Itu Ramadan yang paling berarti buat saya, 2011. Kenapa? Hampir mau mati. Tapi Ramadan berikutnya gak sebaik daripada 2011. Karena saya merasakan mati itu dekat banget. Bisa dipahami itu sekalian. Contoh, kalau hari ini Anda dikasih tahu dokter jam 6 malam mati. Atau gak usah gitu deh, Israel bikin pengumuman jam 6 Masjid Al-Muttaqin mau dibombardir dan sekitarnya. Kira-kira gimana? Anda kayak aneh ya? Itu di Palestina tiap hari begitu. Anda kan dibombardir jam 6, wah kemungkinan mati nih. Anda mau apa kira-kira? Ini jam 12 nih misalnya ya, 12 siang. Jam 6 udah mau mati nih. Kira-kira gimana? Gosip ke tetangga? Gak sempet lah. Lari. Kalau lari gak sempet gimana? Oh, lari kemana? Di Gaza itu ditutup semua tuh.
Itu Israel kemarin itu memang luar biasa, memang ya bajigur ya. Mereka suruh orang-orang pergi ke sebelah selatan, di selatan dibombardir. Nah coba bayangin ya, jam 12 dikasih pengumuman, jam 6 Anda akan mati. Kira-kira gimana? Kalau yakin betul akan mati, pasrahnya itu gimana? Banyakin makan, Zat. Kalau punya duit diapain? Sedekahin duitnya. Punya anak-anak diapain? Kumpulin, nak sini nak. Ibu mau ngasih tahu kalian, ibu sayang banget sama kalian. Maaf ya nak, sampai sekarang belum bisa ngajarin kalian dengan baik. Maaf ya nak, kalau ibu ada salah, betul? Sama suami, saya tahu kamu banyak salah sama saya. Sempet-sempetnya ya. Tapi saya banyak salah sama kamu, maka saya minta maaf banget. Masih ada waktu, udah maaf-maafan sampai jam 1. Jam 1 ngapain? Sholat taubat, ingat kesalahan-kesalahan, minta maaf sama Allah. Ya Allah, kalau memang harus saya balik, ya Allah, mudah-mudahan balik saya paling baik. Kan gitu kan ya. Masih ada waktu, sudah zikir, istighfar sampai jam 2. Jam 2 ngapain? Zikir udah lama bos, sampai jam 3 lah. Ngapain lagi? Lihat ada Quran, baca. Walaupun gak ngerti artinya, gak apa-apa lah dibaca. Sampai jam 4, tinggal 2 jam lagi. Apa yang Anda lakukan? Mungkin pergi ke tetangga, minta maaf. Ya, telepon orang tua kalau orang tua masih ada. Betul kan ya? Orang kalau yakin dia mau mati, seluruh hidupnya akan diisi dengan prioritas-prioritas kebaikan yang paling besar. Ingat baik-baik, maka anak kecil yang yakin akan mati hidup 24 jam. Anak kecil di Indonesia juga hidup 24 jam. Tapi 24 jamnya orang yang yakin mau mati itu beda dengan 24 jamnya orang yang masih merasa mati masih lama. Paham maksudnya? Itu yang membuat orang tuh jadi berbeda. Coba lihat, mohon maaf, ada ibu-ibu yang di atas 60 tahun di sini. Di atas 60 tahun. Ada ya Bu ya? Masih main WhatsApp nggak Bu? Nggak ya? Oke, kalau itu jangan 60 tahun, 50 tahun ke atas. Nah, ada yang main WhatsApp? Masih. Saya tahu tuh, pasti grup-grupnya apa? Sharing dokter gitu ya. Tips-tips dan trik makanan-makanan yang memperpanjang umur gitu ya. Latihan-latihan supaya lututnya nggak keropos gitu ya. Pertanyaan saya sederhana. Kalau ibu-ibu sudah semakin tua, dia akan semakin banyak ibadah atau tidak? Maka wajar ketika Rasulullah itu nasihatin kita, ad-dunya sijnul mu'min. Sesungguhnya dunia itu kayak penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surganya bagi orang-orang kafir. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, kenapa orang kafir itu takut mati? Karena bagi mereka mati itu ujung. Bagi mereka mati itu akhir. Sedangkan bagi mukmin mati bukan akhir. Maka kita bisa melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kenapa mereka begitu hebat akhlaknya dibandingkan kita? Karena mereka yakin bakal. Bisa dipahami Bapak sekalian. Ini yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini. Kita kan sudah berbicara bahwasanya langkah pertama pembebasan Baitul Maqdis adalah kita belajar. Belajar dari siapa? Belajar dari semua, termasuk belajar dari penduduk Baitul Maqdis. Coba bayangkan, kalau andaikan kita kemarin mati lampu aja 12 jam, itu udah banyak sekali kesulitan hidup kita. Mereka nggak ada listrik sama sekali. Bahkan untuk rumah sakit nggak ada listrik. Mereka air dibatasin, semuanya dibatasin. Tapi kenapa mereka bisa hidup, lebih hidup daripada kita? Karena mereka yakin bakal. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kita yakin bakal mati atau enggak? Yakin? Atau mau Israel dulu datang ke sini baru Anda yakin bakal mati? Baru Anda mau untuk menghiasi setiap detik hidup Anda dengan kebaikan demi kebaikan, untuk peduli pada orang lain? Harusnya sih tidak. Maka penderitaan saudara-saudara kita di sana Bapak Ibu sekalian, ketika kita tahu, maka pasti kita mau membantu. Tapi ketika kita mau membantu, ingat baik-baik, mereka tidak perlu bantuan kita. Tapi kita yang perlu untuk membuktikan bahwa kita masih sama-sama mereka. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu sekalian ya.
Lihat berapa anak-anak yang meninggal. Kemarin barusan sekolah dibom. Anak-anak sekecil ini meninggal. Banyak banget. Dan meninggal dalam kondisi ngeri. Pertanyaan saya sederhana. Besok di yaumil kiamat kita dikumpulin oleh Allah sama-sama semuanya. Terus kemudian dipanggil anak-anak Palestina. Anak-anak Palestina sudah meninggal, ayo sini. Terus dia ditanya sama Allah, kalian mau minta apa? Kira-kira mereka jawab apa? Ya Allah, kami minta surga yang paling tinggi ya Allah. Terus Allah tanya, ibaratnya ya, Allah tanya, kenapa kamu minta surga yang paling tinggi? Apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu layak dapat surga paling tinggi? Dia bilang, ya Allah, aku lahir di Baitul Maqdis, tanah tempat nabi-nabi pernah beraktivitas, tanah yang engkau janjikan tempat orang-orang pada ngumpul nanti di yaumil qiyamah. Kami jaga ya Allah selama kami masih hidup. Kami nyiapin diri ketemu dengan engkau ya Allah. Darah bapak kami itu semuanya yang menyirami tanah-tanah itu. Daging-daging kami kadang-kadang juga ada yang berhamburan di tanah itu. Itu tanah syuhada ya Allah. Dan kami minta atas semua itu, kami minta surga. Dia dikasih Allah surga. Terus dipanggil Felix. Felix Shaw sini. Ya Allah. Felix Shaw mau minta apa? Sama kayak yang tadi ya Allah. Ya masa kita minta surga yang rendah? Ya Allah, saya mau minta yang kayak tadi ya Allah. Terus Allah tanya, terus kalau kamu mintanya sama, kamu ngasih apa? Terus kemudian saya diam. Pertanyaannya adalah, kalau mereka mendapatkan surga Allah dengan mengorbankan apapun yang mereka miliki, berarti itu kan bukan urusan mereka lagi. Mereka sudah selesai dengan dunia. Mereka sudah selesai dengan fitnah. Mereka sudah dibuktikan bahwa mereka lulus ujian. Yang belum lulus ujian siapa? Pernah di sekolah tuh lihat ujian, siapa yang selesai duluan boleh pulang? Pernah? Oh, ada orang tuh paling pinter tuh, juara 1, juara 2, selesai dulu, terus tiba-tiba dia pulang. Anda tuh loh masih ngerjain ujian. Bisa dipahami? Berarti yang harus dibantu orang sudah keluar dari kelas, yang sudah selesai ujian, atau orang yang belum selesai ujian. Maka setidaknya kalau kita mulai memperhatikan mereka sekarang, mulai mikirin mereka sekarang, mulai ngomong tentang mereka sekarang, mulai berdonasi, memberikan apapun bagi mereka sekarang, karena kita ngerti bahwa mereka saudara kita. Pas pertanyaan itu datang, Lik, kamu pengen surga yang sama juga? Apa yang sudah kamu lakukan? Setidaknya kita bisa bilang, saya belum bisa apa-apa ya Allah, saya nggak pernah ke sana, saya nggak pernah berjuang di sana, saya apalagi kemudian melihat darah saya diserah. Keluarga-keluarga saya juga bukan orang-orang sana ya Allah, tapi saya sayang sama mereka ya Allah. Terus mereka bilang, iya ya Allah, dulu di dunia mereka sayang sama kami, boleh nggak mereka sama kami? Maka setidaknya keperluan kita adalah memperhatikan orang-orang yang ada di sana. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan almar'u ma'aman ahabbah. Sesungguhnya manusia bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Maka kita mencintai seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus umat Rasulullah yang sekarang sedang menjerit dan menunggu gerakan daripada orang-orang muslim semuanya. Mudah-mudahan kajian-kajian kita menjadi bagian daripada pemersatu umat, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali umat yang sadar bahwa mereka satu tubuh. Ketika mereka sudah satu tubuh, maka mereka akan berjuang menjadi satu. Dan yang terakhir banget saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, ada seorang Perdana Menteri Israel namanya Golda Meir. Dia kemudian berkata, saya itu punya rencana membakar Masjidil Aqsa. Dan dia bilang, saya melakukannya dan saya nggak bisa tidur di malam itu. Kenapa? Mikir, gimana seandainya 1,6 miliar orang muslim marah ketika Baitul Maqdis itu dibakar. Ternyata besok paginya dia bilang, kayaknya kita bisa melakukan yang lebih parah daripada bakar Baitul Maqdis. Paham maksudnya? Karena orang muslim gak ada yang ngomong, karena orang muslim diem, karena orang muslim gak peduli. Maka dia mulai dengan lebih parah sampai dengan sekarang. Artinya apa? Kapan ini selesai? Ini selesai kalau kita mau ini selesai. Tapi nggak bisa ini selesai kecuali umat muslim balik lagi jadi satu kekuatan. Itu baru kemudian orang-orang Israel bakal takut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.